Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Putri Dewitasari dengan NIM 121600113 dari kelas 2E jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi statistika inferensial, yaitu mengenai uji komparatif McNemar, di mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan berupa teori, contoh kasus, dan juga penyelesaiannya menggunakan SPSS. Pada mata kuliah ini saya diampu oleh Bapak Farid Soleh Nurdin, Eskom MStat. Dengan begitu, silakan untuk teman-teman menyimak video berikut. Baik teman-teman, sekarang kita langsung masuk pada materi dari uji McNemar-nya. Di sini saya akan memaparkan secara sederhana mengenai teorinya. Jadi, uji McNemar itu digunakan untuk penelitian yang membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa atau treatmentnya. Kemudian dilakukan pada dua sampel yang berhubungan dengan skala pengukurannya itu berjenis nominal atau binary response yang digunakan gitu ya. Dan pada tabelnya disusun dengan menggunakan tabel kontingensi 2x2. Nah, pada uji McNemar ini di tabelnya itu yang diperhatikan adalah pada bagian tabel-tabel bagian yang mengalami perubahan gitu. Nah, kemudian uji McNemar ini juga digunakan untuk menguji efektivitas suatu treatment, misalnya pelatihan, promosi, pengawasan, dan lain-lain. Nah, pada statistik ujinya, jadi uji McNemar ini dikembangkan dari uji chi-square, sehingga statistik ujinya adalah sebagai berikut, yaitu X kuadrat sama dengan A min D kuadrat per A plus D, dengan mendekati distribusi chi-square dengan dB sama dengan 1. Kemudian adapun rumus yang menggunakan koreksi kontinuitasnya adalah sebagai berikut, yang bisa teman-teman lihat di sini. Selanjutnya untuk kriteria ujinya itu adalah H0-nya ditolak jika X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel, atau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa. Dengan catatan di sini p-value adalah nilai peluang terjadinya kekeliruan tipe 1 yang diperoleh dari data. Kemudian kita langsung masuk pada contoh kasusnya. Jadi di sini terdapat suatu perusahaan yang ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Nah, dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlahnya 200. Diujilah. Nah, yang dipertanyakan adalah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor itu berbeda. Jadi di sini bisa dilihat ya pada tabelnya terdapat perilaku konsumen ketika pengaruh sponsor gitu ya, ketika setelah ada sponsor dengan sebelum ada sponsor, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk pada penyelesaiannya menggunakan SPSS. Jadi yang pertama tentunya teman-teman silakan masuk pada aplikasi atau software dari SPSS itu dan masuk pada bagian variable view ya. Jadi masuk pada variable view-nya dulu. Kemudian pada variable view itu pada opsi nama silakan teman-teman beri judul. Di sini saya memberi judul perilaku 1, perilaku 2, dan frekuensi. Kemudian pada labelnya di bagian perilaku 1 saya memberi label perilaku sebelum sponsor. Untuk perilaku 2-nya adalah perilaku setelah sponsor. Kemudian untuk value-nya di sini saya memberi 1 untuk membeli dan 2 untuk tidak membeli. Kemudian pada label perilaku 2 juga sama, 1 untuk membeli dan 2 untuk tidak membeli. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk measure-nya itu perilaku 1 dan 2 merupakan nominal dan frekuensinya adalah scale.
Kemudian tahap selanjutnya silakan klik opsi data view, maka akan muncul tabel seperti berikut, kolom seperti berikut, di mana di sini saya menginput data yang ada sesuai dengan kasus tadi yang ada pada tabel ke kolom ini. Nah, jika sudah diinput datanya pada kolom ini, silahkan teman-teman untuk mengklik pada bagian atas itu, pada bagian barnya, yaitu data, dan klik weight case. Jika sudah, maka akan muncul opsi seperti ini, di mana pada bagian sebelah kiri itu sebelumnya terdapat 3 kategori, yaitu perilaku sebelum sponsor, perilaku setelah sponsor, dan juga frekuensi. Namun di sini saya telah memindahkan frekuensi pada bagian frekuensi variabel, yaitu dengan cara teman-teman klik tanda panah ini dan juga centang bagian weight case-nya. Jadi sebelumnya teman-teman klik frekuensi yang ada di sebelah kiri, kemudian klik panah, kemudian centang weight case. Jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman klik Analyze pada bagian atas juga sama. Nah, teman-teman klik Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan juga To Related Samples. Maka akan muncul opsi seperti ini, di mana di sini teman-teman silahkan memindahkan bagian perilaku sebelum dan setelah sponsor pada bagian sebelah kanan dengan mengklik bagian tombol ini. Nah, jika sudah, maka akan muncul hasil dari perhitungan SPSS-nya. Nah, teman-teman, adapun untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Ini untuk statistik ujinya diperoleh signya 0,000. Maka kita langsung masuk pada bagian hipotesisnya atau laporan. Di sini hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan gitu ya mengenai jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor. Kemudian H1-nya itu terdapat perbedaan. Dan di sini alfanya 5%. Kemudian untuk statistik ujinya diperoleh X kuadrat hitung dari perhitungan ini yaitu 5,642. Dan untuk X tabelnya 3,84. Nah, maka dari itu untuk kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel. Dimana di sini diperoleh bahwa X kuadrat hitungnya itu lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel. Maka di sini terdapat kesimpulan bahwa H0-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan mengenai nilai penjualan setelah dan sebelum adanya sponsor. Dengan kata lain, pemberian sponsor memberikan pengaruh yang signifikan pada penjualan. Jadi sekiranya demikian pemaparan mengenai uji McNemar berupa teori, contoh kasus, dan juga penyelesaiannya menggunakan SPSS. Bila mana terdapat kekurangan pada penjelasan saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.